Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Hesti Prihandari NIM 5, Komarianti NIM 15, Atina Mumtazah NIM 24, Marwa Fajri NIM 31, dan Safitri Injarsari NIM 36. Di sini kami akan mencoba menjelaskan mengenai materi intelijensi. Yang pertama adalah pengertiannya. Intelijensi berasal dari kata Latin intelliger yang berarti menghubungkan atau menyatukan satu sama lain. To organize, to relate, to bind together. Dengan kata lain, intelijensi adalah suatu kecerdasan pikir, sifat-sifat perbuatan cerdas. Dengan intelek, orang dapat menimbang, menguraikan, menghubung-hubungkan pengertian satu dengan yang lainnya, dan menarik kesimpulan. Dengan intelijensi, fungsi pikir dapat digunakan dengan cepat dan tepat untuk mengatasi suatu situasi atau untuk memecahkan suatu masalah. Selanjutnya, akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Baik, selanjutnya yaitu kecerdasan menurut kekuatannya terbagi menjadi dua, yaitu kecerdasan kreatif dan kecerdasan eksekutif. Yang pertama yaitu kecerdasan kreatif adalah kecerdasan yang berkekuatan untuk menciptakan sesuatu. Contohnya yaitu menciptakan kereta api. Nah, yang kedua yaitu kecerdasan eksekutif, yaitu kecerdasan yang berkekuatan untuk mengikuti pikiran orang lain. Contohnya yaitu mempelajari cara mencetak. Selanjutnya yaitu kecerdasan menurut kegunaannya terbagi menjadi dua macam, yaitu kecerdasan teoritis dan kecerdasan praktis. Pertama yaitu kecerdasan teoritis adalah kecerdasan untuk memecahkan soal-soal yang bersifat teori. Contohnya yaitu bekerja di laboratorium. Nah, yang kedua yaitu kecerdasan praktis, yaitu kecerdasan untuk mengambil tindakan atau berbuat sesuatu. Contohnya yaitu mengemudikan mobil. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Naza. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atina Mumtazah, NIM 24. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Kokom dan Mbak Hesti, di mana sebelumnya sudah dijelaskan mengenai intelijensi pendidikan dengan ada pengertian intelijensi, ada macam-macam intelijensi dari sudut kekuatan dan kemampuan ya. Pada dasarnya intelijensi merupakan situasi kecerdasan atau sifat-sifat perbuatan cerdas. Nah, di sini dengan kalian sudah mengetahui tentang pengertian intelijensi pendidikan atau berupa sebuah kecerdasan, tingkat kecerdasan, dan tadi sudah mengetahui bentuk macam-macam dari kecerdasan. Di sini saya akan menerangkan mengenai tingkat-tingkat kecerdasan. Nah, pada tingkat-tingkat kecerdasan itu dibagi menjadi 3 macam. Ada kecerdasan pada binatang, kecerdasan pada anak-anak, dan kecerdasan pada manusia. Nah, pertama-tama ini saya akan menerangkan mengenai kecerdasan binatang. Pada kecerdasan binatang ini pada zaman dahulu itu sebelumnya telah dilakukan oleh Kohler, di mana Kohler ini merupakan ahli ilmu jiwa Jerman. Maaf. Kohler ini itu menggunakan penelitiannya atau percobaannya itu pada seekor kera, di mana dia melakukan percobaannya dengan mengurung seekor kera dalam sebuah kandang. Nah, di luar kandang itu beliau meletakkan sebuah pisang yang jauh jaraknya, tetapi dalam kandangnya itu diletakkan juga 2 buah tongkat. Ternyata setelah kera tersebut tidak dapat meraih pisang, apa yang diambil? Ternyata kera tersebut itu mengambil tongkat di dalam kandang tersebut untuk meraih pisang untuk dimakannya. Jadi pada cerita ini, pada percobaan Kohler ini sudah dapat kita simpulkan bahwa binatang, contohnya tadi pada kera, itu memiliki tingkat kecerdasan. Adapun contoh lain, dia juga melakukan percobaan lagi, yang kedua itu juga kepada seekor kera, tetapi dengan konsep yang berbeda, dengan
seekor keranya itu dikurung dalam kandang. Jadi di luar kandang itu juga sama, diletakkan sebuah pisang yang tidak dapat dijangkau sama kera. Tetapi di dalam kandang juga diletakkan 2 buah tongkat yang sama-sama itu tidak dapat dijangkau oleh kera atau tidak dapat diraih oleh kera untuk meraih pisang tersebut. Tadi percobaan yang pertama kan sama-sama diberi 2 buah pisang dan 2 buah tongkat, tetapi buah pisangnya jaraknya jauh, tetapi tongkatnya di depan mata, dekatnya. Jadi dia mengambil pisang dengan tongkatnya karena tongkatnya sangat dekat dengan dia. Nah, untuk percobaan yang kedua ini tongkatnya itu jaraknya jauh, jadi dia tidak bisa menjangkau, apalagi pisang diletakkan lebih jauh lagi. Nah, bagaimana ini nanti dia dalam kera dalam mengambil pisangnya, bagaimana mereka berpikir, bagaimana cara berpikirnya. Nah, pada percobaan ini ternyata setelah dicobanya meraih berkali-kali tidak bisa, ternyata tidak berhasil dia meraih pisang tersebut. Maka dia mempunyai mempunyai tingkat berpikir atau tingkat kecerdasan, maka dia itu menyambungkan kedua tongkat tersebut sehingga akhirnya pisangnya itu bisa diambil dengan kedua tongkat tersebut. Seperti itu. Jadi pada kesimpulannya sebuah binatang juga memiliki tingkat kecerdasan yang berbeda atau tingkat kecerdasan seperti manusia. Yang kedua itu ada kecerdasan anak. Pada kecerdasan anak ini anak-anak kecil itu biasanya lebih kurang dari 1 tahun itu dan belum dapat berbahasa, itu kecerdasannya itu hampir sama dengan kecerdasan binatang. Jadi apa yang dijadikan pola pikir dari anak-anak kecil yang umurnya itu kurang dari 1 tahun atau yang belum dapat berbahasa, itu yang dipraktekkan dalam sehari-hari itu dapat diselidiki itu sesuai dengan kecerdasan binatang. Jadi pada kecerdasan anak-anak ini juga sudah diteliti atau sudah dipraktekkan, diselidiki oleh Boutan, di mana dia itu menyelidiki bahwa dia berkata bahwa anak-anak kecil yang berumur kurang lebih dari 1 tahun atau belum bisa bicara itu tingkat kecerdasannya itu hampir sama dengan kera. Jadi sebagian soal yang dihadapkan pada kera itu dapat diselesaikan oleh anak-anak. Maka dari itu umur anak pada kira-kira 1 tahun itu sering disebut dengan umur simpanse. Seperti itu. Jadi sama dengan kera, simpanse. Nah, yang ketiga yaitu ada kecerdasan manusia. Yang ketiga ini ada kecerdasan manusia, di mana pada tingkat kecerdasan manusia ini bukan anak-anak, tidak sama dengan kera dan anak-anak. Jadi pada tingkat kecerdasan manusia ini itu bukan sama dengan anak-anak dan juga bukan sama dengan kera. Adapun beberapa hal yang merupakan ciri-ciri kecerdasan manusia antara lain yaitu adalah yang pertama itu penggunaan bahasa. Jadi pada tingkat kecerdasan manusia itu mereka diukur dari bagaimana penggunaan bahasanya. Nah, yang kedua yaitu penggunaan perkakas. Dalam penggunaan perkakas ini juga itu meliputi yang pertama ada mendapat perkakas, yang kedua ada membuat perkakas, dan yang ketiga ada memelihara perkakas. Seperti itu. Nah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam tutur kata atau penyampaian saya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Marwah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marwah Fajirin, NIM 31. Di sini saya akan meneruskan penjelasan dari teman saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai macam-macam intelijensi. Yang pertama yaitu intelijensi terikat dan bebas. Apa sih intelijensi terikat? Yaitu intelijensi suatu makhluk yang bekerja dalam situasi pada lapangan pengamatan yang berhubungan langsung dengan kebutuhan vital yang harus segera dipuaskan. Ini contohnya seperti anak-anak yang belum mahir berbahasa. Nah, ini kita
harus latih mereka untuk cepat berbahasa seperti itu. Dia harus dipuaskan agar dia itu mencapai kepuasan gitu. Karena kalau dia sudah berbahasa kan dia puas bisa berbahasa yang dia inginkan. Sedangkan intelijensi bebas yaitu intelijensi orang yang selalu ingin mengadakan perubahan-perubahan untuk mencapai suatu tujuan. Kalau tujuannya tetap dapat dicapai, manusia ingin mencapai tujuan yang lain yang lebih tinggi dan yang lebih maju. Itu bebas. Seperti adanya teknologi seperti itu, dia ingin kalau dia udah menemukan sebuah penemuan seperti kereta api, dia akan mencari yang lebih maju lagi, kereta api yang gimana, yang listrik atau yang gimana, seperti itu. Yang kedua yaitu ada intelijensi menciptakan atau kreatif dan meniru atau eksekutif. Intelijensi menciptakan adalah kesanggupan menciptakan tujuan-tujuan baru dan mencari alat-alat sesuai guna mencapai tujuan tersebut. Nah, ini kayak tadi ya yang kreatif seperti intelijensi bebas, dia terus berkembang, terus kreatif untuk menciptakan sesuatu yang baru. Sedangkan intelijensi meniru yaitu kemampuan menggunakan dan mengikuti pikiran atau hasil penemuan orang lain, baik yang dibuat, yang diucapkan maupun yang ditulis. Nah, ini meniru. Dia mengikuti pikiran atau hasil penemuan orang lain, tidak menciptakan atau kreatif. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safitri Injarsari, NIM 36. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai faktor-faktor yang menentukan intelijensi manusia. Adapun faktor-faktor tersebut ada dua ya. Yang pertama, faktor pembawaan, dan yang kedua yaitu faktor kematangan. Untuk yang pertama, faktor pembawaan ini, intelijensi bekerja dalam suatu situasi yang berlainan tingkat kesukarannya. Sulit tidaknya mengatasi persoalan ditentukan pula oleh pembawaan. Untuk yang kedua yaitu faktor kematangan. Faktor kematangan ini, kecerdasan tidak tetap statis tetapi dapat tumbuh dan berkembang. Tumbuh dan berkembangnya intelijensi sedikit banyak sejalan dengan perkembangan jasmani, umur, dan kemampuan-kemampuan lain yang telah dicapai kematangannya. Nah, itu saja presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.